Rasulullah SAW mengabarkan Allah ada di amak sebelum ada alam semesta ini. Makna amak ini adalah suatu tempat yang tidak bisa diimajinasikan dengan filsafat kepala akal manusia yang dangkal. Udah saja punya otak, masa kau tak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baru-baru ini kami menemukan video Harry Pras yang membahas tentang Allah. Harry Pras membahas tentang Allah. Allah itu berada di mana? Katanya Harry Pras, Allah berada di amak sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah bertempat di amak. Amak itu apa? Sesuatu yang berada di antara langit dan bumi, yang mana di atas amak itu adalah udara, yang di bawah amak itu adalah udara juga. Jadi di tengah-tengah antara langit dan bumi. Itu yang dikatakan Harry Pras. Harry Pras ngomong terkait masalah akidah, ngomong terkait masalah keyakinan, berbicara terkait masalah Allah. Ya gak apa-apa lah, kita tanggapi sekarang. Apa benar yang dikatakan Harry Pras bahwasannya Allah itu berada di amak, bertempat di amak, bersemayam di amak sebelum diciptakannya langit dan bumi? Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sebelum saya menjawab pernyataan Harry Pras, saya akan menjelaskan tentang Allah itu siapa, makhluk itu siapa. Karena sebelum kita faham, sebelum kita memahami siapa Allah, siapa makhluk, karena dengan kita memahami Allah dan juga makhluk, karena dengan memahami Allah itu siapa, makhluk itu siapa, maka dengan itu kita lebih mudah untuk menjawab pernyataan Harry Pras di depan. Kita akan membahas tentang Allah. Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang maha qadim. Huwal awwal wal akhir. Allah itu adalah zat yang maha awal, zat yang maha dahulu, yang maha dahulu, yang tidak ada yang mendahului. Itu adalah Allah. Dan juga Allah adalah zat yang akhir, tidak ada yang mengakhiri. Jadi kita paham ya, Allah itu siapa? Allah itu adalah zat yang qadim, zat yang dahulu, zat yang awal, tidak ada yang mengawali Allah, dan juga tidak ada yang menciptakan Allah. Itu adalah Allah. Sedangkan pengertian makhluk adalah sesuatu yang selain Allah. Jadi selain Allah itu dikatakan makhluk. Selain Allah bisa kita katakan makhluk. Oleh karenanya bisa kita pahami bahwasanya langit, bumi, manusia, surga, neraka, arsy itu semuanya makhluk, yang mana itu diciptakan oleh Allah sendiri. Karena Allah berfirman, innallaha khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah yang menciptakan semua sesuatu, semua alam semesta yang ada, yang wujud sekarang, itu yang menciptakan semuanya adalah Allah. Dan sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dinamakan makhluk. Oleh karenanya, dengan pengertian ini bisa kita pahami bahwasannya semua sesuatu selain Allah maka bisa kita katakan makhluk. La ama yang diterangkan oleh Harry Pras tadi itu juga makhluk. Tidak mungkin Allah bersemayam di amak sebelum diciptakan langit dan bumi. Kenapa kok bisa kita pahami seperti itu? Karena amak pun diciptakan oleh Allah. Belum diciptakan amak, Allah berada di mana? Maka mereka Wahabi akan kebingungan. Si Pras ini, Prasetyo ini, itu juga akan kebingungan menjawab. Jadi pertanyaan Harry Pras seperti inilah. Sebelum diciptakan langit dan bumi, Allah berada di mana? Si Pras menjawab, Allah berada di amak. Kalau kita teruskan pertanyaannya, maka si Pras ini atau Wahabi yang lain jelas tidak akan bisa menjawab. Belum amak diciptakan, Allah bertempat di mana? Ini pahamkan logikanya kan ya? Mereka memahami hadis yang dikutip oleh Harry Pras, yang dikutip oleh Pras itu difahami sesuai tekstual, tidak difahami syarah-syarahnya, penjelasan para ulama. Akhirnya memiliki pemahaman yang rancu, pemahaman yang amburadul. Kemudian setelah kita memahami
siapa Allah dan siapa makhluk, kita mau membahas tentang pernyataan Harry Pras dan hadis yang dikutip oleh Harry Pras. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Waqi'in ibni Udusin, dari Waqi' ibni Udus. An ammihi, dari pamannya Waqi' ibn Udus, Abi Rozinin, yang bernama Abi Rozin. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulallahi, aku berkata wahai Rasulullah, Aina kana Rabbuna azza wa jalla, Aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla ay yakhluqa khalqahu. Tuhan atau Allah berada di mana sebelum diciptakan makhluknya Allah, sebelum makhluk-makhluknya Allah diciptakan? Qala, Rasulullah menjawab, kana fi amain ma tahtahu hawaun wa ma fawqahu hawaun summa khalaqa arsyahu 'alal ma'. Rasulullah menjawab, Allah berada di ama, yang mana di bawah ama adalah udara, di atas ama adalah udara. Summa khalaqa arsyahu 'alal ma'i, kemudian Allah menciptakan arsy di atas air. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Hadis ini menurut imam-imam mereka kelompok Wahabi, yakni Syekh Albani yang mereka agung-agungkan, Syekh Albani mengatakan bahwasanya status hadis ini adalah dhaif. Maka seharusnya Pras dan sekutunya dan Wahabi-Wahabi yang lain seharusnya tidak menggunakan hadis ini sebagai dalil hujjah, apalagi di dalam permasalahan akidah. Karena mereka atau pimpinan mereka, Syekh Albani, mengatakan bahwasanya status hadis ini adalah dhaif. Kenapa mereka kok menukil hadis ini? Kenapa Pras ini kok membacakan hadis ini? Karena dia tidak paham status hadis, karena dia tidak mengerti apa yang dimaksud dengan hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis yang bisa dijadikan hujjah dan hadis yang tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, maaf, karena memang dia tidak pernah belajar, tidak pernah mengaji, tidak pernah nyantri. Oleh karenanya dia tidak akan paham tentang status hadis tersebut. Kalau saya ngomong seperti ini marah, para pengikut Pras itu marah, yang Pras marah juga. Ya kalian harus maklumi lah, karena memang Pras itu ya memang kayak gitu, itulah. Dia tidak pernah belajar, tidak pernah ngaji, tidak pernah nyantri. Ya bagaimana dia paham tentang status hadis? Orang-orang Wahabi sering mengatakan kita orang-orang yang taklid buta, tidak tahu dalilnya dari mana, hujahnya dari mana. Mereka pengikut Wahabi malah mengikuti Harry Pras yang tidak pernah nyantri. Terus sanadnya kemana? Kalau kita katakan taklid buta, ya sah untuk mereka, karena dia tidak paham tentang agama, tidak paham yang dia ikuti siapa. Jangan menuduh kita taklid buta, orang yang padahal kalian sendiri yang taklid buta, mentaklid butakan pelaku taklid buta. Ya kalian itu. Setelah itu kita pahami pertanyaannya itu. Diriwayatkan dari Waqi' ibn Udus, dari pamannya Abu Rozin. Waqi' ibn Udus berkata, saya bertanya kepada Rasulullah. Jadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jalla qabla ay yakhluqa khalqahu? Di mana Allah sebelum diciptakan, sebelum makhluk diciptakan? Jawabannya Rasulullah, qala kana fi amain. Rasulullah menjawab, kana fi amain. Allah berada di ama. Ini seolah-olah kontradiksi, ta'arud, bertentangan antara pertanyaan dengan jawaban Rasulullah, seolah-olah seperti itu. Karena pertanyaan Waqi' ibn Udus bertanya, di mana Allah sebelum diciptakan makhluk? Jawaban Rasulullah, kana fi amain. Allah berada di ama. Ama dengan makhluk itu sama, karena ama juga termasuk makhluk. Jadi seolah-olah kontradiksi. Di mana Allah sebelum diciptakan makhluk, padahal ama juga makhluk, gitulah. Jawaban Rasulullah, kana fi amain. Allah berada di ama, padahal ama juga makhluk. Seolah-olah kan kontradiksi, seolah-olah ta'arud, bertentangan antara pertanyaan dengan jawaban. Oleh karenanya di situ ada keterangan di dalam syarah hadis yang kami nukil
di dalam kitab Faidul Bari ala Sahihil Bukhari, bisa dicek sendiri terkait masalah hadis ini. Falau sa'alahu sa'ilun annahu aina kana qoblal ama. Apabila seseorang yang bertanya tersebut bertanya kepada Rasulullah, aina kana qoblal ama, di mana Allah sebelum ada ama, sebelum diciptakannya ama. Kalau memang pertanyaannya seperti itu, tadi kan pertanyaan di dalam hadis, di mana Allah sebelum diciptakan makhluk, maka dijawab sama Rasulullah, Allah berada di ama. Kalau memang pertanyaannya seperti ini, di mana Allah sebelum diciptakan ama, ta'ajabahu annahu kana, maka Rasulullah akan menjawab annahu kana, sesungguhnya Allah wujud, walam yakun syai'un ghairuhu, dan tidak ada sesuatu yang lain yang wujud kecuali Allah. Kama fi haditsil Bukhari, sebagaimana yang telah diterangkan di dalam hadis Bukhari. Illa anna tasawwurat dzati bidunil makani asirun, kecuali Rasulullah menjawab si penanya dengan jawaban yang lebih mudah untuk difahami, karena menggambarkan Allah yang tidak bertempat itu sangat sulit. Fa'ajabahu hasba su'alihi, maka Rasulullah menjawab hasba su'alihi, sesuai pertanyaan si penanya, ala qadri fahmihi wa ilmihi, sekadar kemampuan si penanya, sekadar kemampuan pemahamannya. Oleh karenanya di dalam memahami hadis tidak bisa kita fahami secara tekstual saja, kita harus melihat syarah-syarah hadis dan keterangan para ulama, karena kita tidak bisa memahami dengan akal kita sendiri, dengan nafsu kita sendiri. Kalau kita memahami sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan akal kita, sesuai dengan nafsu kita, ya maka jadinya seperti pras ini, yang memahami hadis hanya sesuai akalnya saja, sesuai nafsunya saja, tanpa melihat apa maksud dari hadis itu yang benar. Karena dia tidak melihat syarah-syarah hadis, tidak melihat keterangan-keterangan para ulama. Jangan sampai kalian memahami hadis hanya dengan teksnya saja, tapi harus dilihat bagaimana penjelasan para ulama, bagaimana syarah-syarah hadis menjelaskan hadis dawuhnya Rasulullah SAW, biar pemahamannya tidak salah, tidak amburadul, tidak rancu, juga tidak rancu di dalam memahami hadisnya Rasulullah. Karena kalau memahami sesuai dengan akal, sesuai dengan nafsu, maka hati-hati, Rasulullah sudah mengancam, Rasulullah sudah mengecam dia dengan dawuhnya falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Oleh karenanya tidak bisa kalian memahami hadis hanya dengan akal saja, hanya dengan nafsu saja. Jadi harus kompleks, memahami hadis harus kompleks sesuai dengan penjelasan para ulama, sesuai dengan kitab-kitab yang menyarahi hadis tersebut. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.